Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempertajam lagi bahasan saya yang sebelumnya mengenai pelunasan hutang. Ya, pelunasan hutang yang dibawa dalam doa. Nah, ini menarik ya. Jadi begini. Terakhir ini saya sempat ditanya gitu. Jadi gimana dong Pak? Kalau kita punya hutang, memangnya nggak boleh kita berdoa sama Tuhan supaya hutang kita lunas? Sekali lagi, saya ditanya, Pak, jadi gimana dong? Apa kalau kita punya hutang, kita nggak boleh gitu berdoa sama Tuhan supaya hutang kita lunas? Jadi begini ya. Sebelum ngomong soal hutang, saya ngomong yang lebih luas lagi dulu ya. Nanti saya masuk lagi ke hutang. Anda boleh saja berdoa untuk pergumulan-pergumulan Anda. Tapi doanya itu harus benar. Sekali lagi, Anda tentu saja boleh berdoa dan haruslah berdoa untuk semua masalah-masalah yang Anda gumuli. Nah, doa itu apa sih? Doa itu adalah komunikasi antara Anda sama Tuhan. Tapi sayangnya kebanyakan doa oleh orang-orang Kristen esensinya jadi minta gitu. Minta. Jadi kerjanya cuman minta melalui doa. Memang nggak boleh Pak minta melalui doa? Ya boleh sih, tapi mintanya yang benar dong. Contoh, Anda sudah berobat kemana-mana. Dokter sudah angkat tangan. Oke, berarti Anda sudah melakukan yang terbaik. Ya sudah, Anda menyerahkan itu masalah kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan kesehatan saya sudah berusaha ya kemana-mana, tapi dokter semuanya nyerah. Saya serahkan, berikan yang terbaik buat saya. Mohon kesembuhan. Boleh, nggak ada masalah. Oke? Tapi kalau ada satu masalah, pernah saya bahas juga, tapi saya ulas lagi lah sedikit. Misalnya, Anda atau kalau Anda punya anak terlibat dalam bisnis narkoba, jadi pengedar dah gitu ya. Kemudian Anda atau anak Anda itu tertangkap sama polisi, masuk sel dan akan disidang. Kemudian Anda minta doa sama Tuhan, Anda bawa dalam doa, Tuhan, aku mohon, aku anakmu. Semoga saya bisa bebas dari dakwaan jaksa, supaya hakim memutuskan saya tidak bersalah dan saya bisa bebas. Anda pikir Tuhan akan mengabulkan permintaan Anda? Kalau Anda sudah jelas salah ya. Kecuali Anda kasusnya dijebak gitu ya. Anda boleh berdoa. Minta turut campur tangan Tuhan. Karena Anda sedang difitnah orang. Anda tidak melakukan tapi Anda difitnah. Umpamanya Anda nggak punya biaya untuk sewa pengacara. Anda hanya bisa mewakili diri Anda sendiri di pengadilan. Anda terangkan dengan bahasa Anda yang sehari-hari. Minta tolong Tuhan, oke, karena Anda sedang difitnah. Tapi kalau Anda benar sebagai pengedar, Anda minta Tuhan supaya hakim memutuskan Anda tidak bersalah, ngimpi Anda. Kalau Tuhan mengabulkan permintaan Anda akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Lain kali Anda akan melakukan dosa yang sama. Maka kalau itu benar kesalahan Anda, ya terima hukumannya. Paling doa yang benar adalah Tuhan, kuatkan hatiku supaya bisa menerima keputusan apapun. Semoga keputusan yang dijatuhkan adalah keputusan yang terbaik. Jangan minta putusan bebas. Oke deh, misalnya Anda bilang gini, jaksa nuntut saya 10 tahun nih. Kalau boleh Tuhan jangan 10 tahun. Itu masih oke gitu. Tapi kalau minta sama Tuhan, tolong bebaskan saya. Anda pikir Tuhan itu kacung Anda gitu ya? Anda yang bikin dosa, Anda minta Tuhan bebaskan. Dengan cara apa? Supaya hakimnya lupa ingatan?
sehingga menjatuhkan hukuman bebas? Ya nggak mungkin. Kalau Tuhan lakukan itu, dia adalah Tuhan yang jahat. Dia tidak mendidik Anda. Oke, sudah mulai nangkap ya? Nah sekarang kita masuk nih ya, kembali mengenai pelunasan hutang. Pertanyaannya kembali lagi, memangnya nggak boleh Pak kita berdoa untuk supaya hutang kita lunas? Doanya bagaimana dulu? Misalnya saya berhutang kepada seorang teman si A misalnya 10 juta. Saya harus bayar dong. Apalagi kalau saya pendeta gitu ya, saya hutang orang 10 juta gitu ya, saya nggak bayar, apa kata dunia? Wah Pak Chandra, pendeta, hutang 10 juta aja nggak bisa bayar. Ngutangnya pinter, bayarnya mengelak, tarsok. Kemudian saya minta sama Tuhan doa, Tuhan tolong supaya hutang saya yang 10 juta ini lunas. Kira-kira menurut Anda Tuhan itu bekerjanya gimana ya? Anda harapkan Tuhan itu bekerjanya dengan doa Anda itu gimana ya? Satu, mungkin Anda harapkan Tuhan tiba-tiba kirim uang 10 juta ke rekening Anda. Dari surga, plok. Atau ada uang jatuh dari langit, tuk. Ke genteng Anda gitu ya. Begitu Anda buka, 10 juta. Anda lunasi. Itu yang Anda harapkan? Mimpi coy. Atau Anda berdoa supaya ada orang yang berbelas kasihan sama Anda coba itu memelas, minta tolong orang, terus orang akan kasih Anda 10 juta supaya bisa lunasi. Nah itu yang ngasih 10 juta menganggap itu hutang atau nyumbang ke Anda. Apalagi misalnya Anda terkenal suka ngutang, atau saya terkenal suka ngutang gitu. Apa orang Anda minta tolong dikasih? Ya enggak lah. Atau ketiga kemungkinannya, Anda minta hutang itu lunas dengan cara orang yang Anda hutangi itu lupa ingatan, sehingga dia tidak nagih Anda lagi. Begitu? Ya enggak lah. Jadi yang benar gimana dong Pak kalau kita terlibat hutang supaya hutang kita bisa lunas? Nah, itu baru pertanyaan. Sekali lagi, jadi bagaimana dong Pak supaya saya bisa melunasi hutang saya? Doa Anda yang benar. Misalnya, Tuhan, bukalah jalan supaya, misalnya deh, eksplisit ya, supaya saya bisa dapat pekerjaan tambahan. Tapi tentu saja doa yang Anda minta supaya mendapat pekerjaan tambahan, Anda juga harus giat cari kerjaan. Anda doa supaya Anda mendapatkan pekerjaan tambahan gitu ya, tapi Anda nggak mau cari kerja. Anda mengharapkan ada orang ketuk pintu Anda, kamu lagi susah ya? Nih saya ada kerjaan nih buat kamu. Iya, mungkin saja bisa terjadi. Tapi bukan begitu cara kerja Tuhan. Doa yang benar apa ketika Anda menghadapi utang? Anda minta kekuatan kepada Tuhan, hikmat bagaimana Anda bisa keluar dari hutang ini. Misalnya, Anda minta, misalnya nih ya yang paling gampang ya, minta bagaimana Tuhan bantu saya untuk menyampaikan kepada orang yang memberi saya hutang untuk memberi keringanan. Misalnya gini, saya datang kalau saya yang berhutang, Pak atau Bu, betul saya berhutang 10 juta, tapi saya lagi susah. Bolehkah saya cicil sebulan 500 ribu? Memang sih lama ya kalau 500 ribu bisa 20 bulan, tapi saya lagi susah Bu. Kemudian setelah Anda janji, penuhi setiap bulan bayar 500 ribu. Nah orang pun mungkin senang sama Anda. Tapi kalau dia telepon, Anda reject, Anda nggak mau angkat gitu ya. Dia datang ke rumah Anda bilang sama sama anak Anda gitu ya. Bilang, saya lagi nggak ada di rumah gitu. Anda menghindar dari tanggung jawab. Terus bagaimana hutang itu bisa lunas? Ya enggak lah. Doa yang benar dalam menghadapi hutang adalah minta Tuhan supaya buka jalan, supaya misalnya Anda dapat rezeki, dalam arti kata dapat pekerjaan tambahan, supaya pelan-pelan Anda bisa nyicil. Tapi tentu saja itu pun Anda harus bekerja mencari pekerjaan tambahan. Jangan hanya pinter doanya. Kan ada mujizat Pak. Panjang deh ya kalau kita ngomong mujizat lagi. Tapi mujizat itu bukan plek hutang Anda lunas begitu. Ya. Tuhan bekerja misalnya bersama-sama dengan Anda menerima bimbingan Roh Kudus, udah mulai sekarang kamu cari kerja tambahan, coba lamar sini, lamar sana gitu ya. Apapun Anda kerjakan, nah bayar sama orangnya.
Begitulah cara Anda membayar hutang. Oke, Anda doa supaya Tuhan buka jalan. Itu pun Anda harus lakukan bagian Anda. Jadi singkatnya, hutang itu dicicil agar lunas, bukan hanya didoakan supaya lunas. Kalau Anda hanya berdoa supaya Tuhan yang lunasi, Anda itu mengacungi Tuhan. Anda seakan-akan bosnya, Tuhan itu kacung Anda. Memang nggak boleh Pak minta? Boleh. Tapi jangan memposisikan Anda sebagai bos, Tuhan itu bawahan Anda yang harus mengerjakan tanggung jawab Anda. Kecuali tadi yang saya sudah ceritakan di awal, Anda sakit, sudah berobat kemana-mana, ya Anda serahkan masalahnya sama Tuhan. Tuhan beracara. Oke? Jadi semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua bahwa jika Anda menghadapi masalah hutang, hadapi. Ya, datang ke orangnya, utarakan, betul saya berhutang dan saya tidak akan lari dari hutang ini, saya akan lunasi tapi beri saya waktu. Sehingga Anda akan mendapatkan simpati dari orang ini, ya. Tapi kalau Anda menghilang, nggak mau ketemu sama orangnya, di telepon Anda nggak mau ngangkat, cuma lapor ke Tuhan suruh lunasi, bagaimana Tuhan lunasi gitu ya. Artinya Anda tidak bertanggung jawab, minta Tuhan yang tanggung jawab. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.